Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, saya perkenalkan diri dulu. Saya Begi Stalfi Ariba dan di sini ada rekan saya yang bernama Ania Kaironi. Ya, di sini saya akan melakukan wawancara terkait usaha UMKM, yaitu Elang Aren Indonesia yang kebetulan juga salah satu teman kampus kami di sini gitu. Langsung saja kita mulai. Saya mau sedikit tanya-tanya ya Mbak di sini tentang struktur, tentang model, terus juga tentang strategi bisnisnya, dan kemudian ada proses bisnis dan hambatannya. Yang pertama saya mau bertanya, struktur organisasi, bisa dijelaskan sedikit bagaimana struktur organisasi di Elang Aren Indonesia? Elang Aren Indonesia sendiri yaitu kita sebagai owner dan saya juga memiliki beberapa tim produksi, dan itu saya bedakan dengan tim sales lapangan. Jadi tim produksi dan sales lapangan itu saya bedakan gitu. Jadi punya job desk-nya masing-masing gitu. Jadi owner, saya juga sebagai keuangan juga, sebagai owner juga gitu. Oke, selanjutnya model bisnis Mbak. Untuk model bisnis, apa sih nilai utama atau value yang ditawarkan dari Elang Aren Indonesia ini kepada pelanggan? Elang Aren Indonesia ini kan kita bahan bakunya secara alami ya gitu. Jadi dan rempah-rempah alami juga. Jadi kita tuh lebih menawarkan khasiat dan manfaat gitu dari produk yang kami jual. Oke, selanjutnya siapa target utama dari produk Elang Aren ini? Produk Elang Aren Indonesia ini saya lebih ke menuju gimana ya, ke konsumen yang 35 tahun ke atas gitu, apalagi lansia. Karena kan dari wedang jahe gularen ini rasanya hangat ya gitu. Jadi sebenarnya ada juga sih wedang jahe gularen ini yang kita formulasikan tuh untuk anak dan ibu hamil. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk anak dan ibu hamil itu dia rasanya tuh nggak terlalu strong hangatnya gitu, dan tidak memakai jahe merah karena jahe merah kan terlalu pahit ya Pak, dan panas ya. Iya, panas gitu. Jadi kalau yang untuk lansia gitu, jadi kita menggunakan yang rasanya yang lebih strong, yang pakai jahe merah itu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya strategi bisnis nih, apa sih strategi yang digunakan untuk mengenalkan produk Elang Aren ke pasar? Kalau untuk awal ya perkenalan dulu kan. Jadi kan produk kita ini masih agak jarang ya gitu. Masih banyak orang yang belum tahu gitu. Jadi paling kita awalnya masih tester gitu. Jadi supaya mereka tahu gitu. Oh, begini rasanya. Disitulah ada ketertarikan dari mereka. Pas dirasa enak jadi beli gitu. Oke. Kemudian apakah ada rencana untuk mengembangkan produk atau membuka pasar baru ke depannya? Rencana sih ya banyak sih ya Mbak. Soalnya kan kita tuh pengen sih sekarang tuh masuk ke warung-warung kecil, karena kan kita sekarang pouchnya 200 gram kan, ya, jadi kayak besar ya. Jadi kayak nggak bisa beli rencengan gitu kan. Jadi saya pengen punya mesin saset kan. Inovasi dalam usaha kedepannya sih berencana seperti itu. Oh, jadi kayak kopi gitu ya, bentukannya kayak kopi gitu ya. Tinggal sekali seduh. Oke. Terus nih kita lanjut ke proses bisnis nih. Berapa lama sih proses produksi dan berapa banyak yang bisa dihasilkan dalam satu hari? Dalam satu hari itu bisa kita 10 jam ya. Itu bisa 300 sampai 500 piece bisa. Itu sudah di-pack Mbak? 300 piece? Sudah selesai pack. Selama 10 jam itu dari awal proses ya berarti ya? Dari pengeringan dan sebagainya macam. Kalau misalkan pengeringan rempah itu beda lagi ya. Itu bisa waktu sehari, beda lagi gitu. Oh gitu. Jadi ya. ada jahe-jahe. Jahe rempah-rempah itu kita beda proses gitu. Nggak pernah kita satukan saat memproses gula aren. Oh gitu. Jadi proses gula aren dan proses wedang jahe dan sebagainya macam itu beda. 10 jam itu untuk gula aren aja. Hanya gula aren aja. Oh, Oke, selanjutnya ini ada hambatan dan tantangan. Apakah ada hambatan dari segi bahan baku, cuaca, pemasaran, atau SDM? Nah, kalau untuk hambatan untuk saat ini, apalagi sekarang cuacanya sudah hujan ya, jadi kita tuh agak kekurangan dari bahan baku sih gitu. Sebenarnya ada gitu dari petaninya, cuman kualitas airnya jelek, jadi kita nggak bisa pakai tuh gitu. Jadi musim hujan ini sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Jadi air niranya lebih keruh. Oh gitu. Ya, itu apa tuh namanya, merubah rasa lah? Merubah rasa dan warna. Oh. Dia lebih pahit dan lebih hitam. Oh gitu. Jadi pas kita proses jadi serbuk itu udah nggak cantik kuning gitu loh warnanya. Jadi cuaca juga sangat berpengaruh besar ya gitu. Terus kemudian kalau misalnya yang rempah, apakah harus dijemur, harus selalu kena matahari atau bisa pakai oven saja? Sebenarnya supaya prosesnya lebih cepat, jadi kita jemur matahari, jadi ovennya nggak terlalu lama. Oh iya, karena untuk mengurangi biaya produksi ya. Iya, jadi kalau misalnya di oven dari awal tuh akan makan waktu, dan kita kan pakai sumber dayanya gas dan listrik kan. Iya, jadi lumayan. Iya, jadi mending pakai sinar matahari dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke solusi ya. Apa solusi yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau yang hambatan dari SDM tadi tuh paling aku masih keluar daerah sih, cari gula semut yang ininya sama gitu ya, rasanya sama, tapi tetap nggak akan sama sempurna sih gitu. Lalu untuk memenuhi pasar aku minta ke UMKM lain. Oh gitu. Iya, untuk memenuhi pasar, karena aku nggak mau ngasih yang udah tahu produknya jelek nih gitu, tetap aku jual tuh aku nggak bisa sih gitu. Karena kan merubah penilaian kan produk kita gitu. Nah terus apalagi tuh satunya? Solusi ya? Iya, apa yang solusi sudah pernah dilakukan untuk mengatasi? Iya. Atau apakah pernah
melakukan inovasi dalam proses produksi atau pemasaran atau inovasi ke depannya? Kalau pemasaran sih kita mencoba marketplace nih ya, cuman setelah kita coba ternyata sepertinya bukan pasar kita sih ya gitu. Kita lebih ke langsung situ sih aja ke konsumen langsung. Konsumen langsung ya. Soalnya di market kan udah banyak nih dan harganya tuh murah gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya kualitasnya. Iya benar-benar. Jadi agak mental aja gitu ya. Iya, karena mau merusak harga pasar terlalu jauh juga gapnya kan gitu. Jadi ya paling kita ya tetap bertahan di seperti ini sih gitu, toko oleh-oleh, terus bekerja sama dengan para BUMN gitu, ya bank swasta, Koperasi dimasukkan ke koperasi gitu sih. Oke, teman-teman semuanya, segitu saja wawancara dari saya dan rekan saya di sini. Terima kasih.